baiknya itu adalah untuk bisa kita mengakses layanan publik di Kabupaten Muna, sebaiknya yang bersangkutan melaporkan dirinya untuk dicatatkan sebagai penduduk non permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo masyarakat Kabupaten Muna, ketemu lagi dengan kami di live streaming podcast Kabanti Kabar Muna Barakati. Merupakan program inovasi dari pemerintah daerah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Muna yang bertujuan untuk menyampaikan hal-hal yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintah melalui OPD di Kabupaten Muna. Masih bersama saya dengan sahabat host saya, Ibu Hinarti. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Ya, kita ngobrol santai lagi hari ini, dan di tengah-tengah kita hari ini sudah kedatangan tamu untuk yang kedua kali, yaitu Bapak Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna. Siap. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat selalu, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, Dan Pak. sehat. Jadi hari ini nih Pak, karena mungkin kenapa kemudian kami mengundang Bapak untuk yang kedua kali, karena memang untuk hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi pencatatan sipil ini menjadi bagian yang sangat penting dan krusial bagi masyarakat. Dan hari ini kita akan bertanya-tanya, karena tema kita hari ini Pak tentang pelayanan penerbitan kartu keluarga dan KTP elektronik di Kabupaten Muna. Seperti itu Pak. Hari ini saya masih bersama teman saya Ibu Hinarti yang akan lebih banyak menanyakan hal-hal mungkin yang berkaitan bagaimana sih, apa sih dasar hukumnya dalam pengurusan, kenapa menjadi penting untuk mengurus KTP dan KK, karena hampir semua lini urusan administrasi di Indonesia khususnya Kabupaten Muna menggunakan KTP dan kartu keluarga. Mungkin saya persilakan Ibu Hinarti untuk mau menanyakan sehingga Pak Kadis bisa menjelaskan banyak hal yang kemudian masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tepat. Silakan Bu Hinarti. Baik, terima kasih Pak Bob. Ya, apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah baik. Ya, sehat hari ini ya. Sehat, walaupun ini kita mendung hari ini, tapi semangat kita tetap besar ini Pak. Seperti disampaikan Pak Bob tadi bahwa hari ini kita akan membahas tentang kartu keluarga dan KTP elektronik. Tentu pemirsa kita ingin mengetahui tentang hal ini, dan hari ini kita lebih teknis ini. Jadi benar-benar informasi kita ini akan memberi pengetahuan banyak kepada masyarakat kita terkait dengan kartu keluarga dan KTP elektronik yang merupakan tupoksi layanan yang ada di catatan sipil dan kependudukan Kabupaten Muna. Ini mungkin pertama dulu ini Pak, kita mau tahu dulu dasar hukum penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya menjelaskan apa yang ditanyakan oleh pembawa acara, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Badan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Muna yang telah memberikan kesempatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna untuk yang kedua kalinya sehubungan dengan hal-hal yang perlu dipersiapkan masyarakat dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan. Baik, bahwa pagi ini sebelum saya ke tempat ini, terlebih dahulu diawali dengan kegiatan kami di SMA Negeri 1 Kabangka, yaitu sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk pemula. Kemudian dilanjutkan dengan perekaman kartu tanda penduduk elektronik di sana. Sasaran itu sebanyak 133 orang untuk di SMA Negeri 1 Kabangka. Dasar hukum dari penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik di Indonesia adalah itu berinduk dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Baik. Yang menjadi turunannya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Indonesia. Iya. Jadi sejauh ini kan Bapak ini sudah Dinas Dukcapil ini sudah banyak melakukan kegiatan tersebut. Malah ini tadi Bapak langsung ke lapangan untuk itu. Siap. Sejauh ini Pak,
dari kegiatan kita melakukan pendataan penduduk ini sudah berapa sebenarnya data terbaru kita untuk Kabupaten Muna, Pak? Jumlah penduduk kita. Iya. Jumlah penduduk Kabupaten Muna berdasarkan data kependudukan semester 1 di tahun 2025 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Muna itu adalah sebanyak 234.163 orang yang berhimpun dalam 71.985 kepala keluarga. Dari jumlah itu yang wajib kartu tanda penduduk elektronik adalah 165.643 orang. Dari 165.643 orang itu yang sudah memiliki kartu tanda penduduk elektronik berada di angka 161 ribuan. Jadi yang menjadi target kami yang sampai hari ini belum melakukan perekaman KTP adalah kurang lebih berada di angka 4.000 orang. Ya, kami sudah melakukan penyisiran sampai hari ini itu sudah 8 titik yang kami kunjungi, mulai dari Tongkuno kemudian sampai Napabalano, yang kemarin di Kabawo dan hari ini di Kecamatan Kabangga. Okay. Kalau boleh lebih detail nih Pak, kalau saya tadi agak bingung nih karena Bapak menjelaskan agak panjang. Kalau dilihat dari persentase, kita presentasikanlah seberapa besar yang penduduk yang sudah mendapatkan KTP, berapa yang tidak gitu Pak? Kalau sampai saat ini yang persentase yang sudah mendapatkan KTPL itu sebanyak 97%, 97,3%. Iya, 97,3%. Jadi ada 2,7% Kabupaten Muna yang sudah wajib KTP, yang sudah berusia 17 tahun atau akan berusia 17 tahun per 31 Desember ini belum melakukan perekaman KTPL. Iya. Tapi target Bapak tetap 100 ya Pak? Oh, tetap 100, tetap 100. Baik. Ya, makanya sekarang masih tetap jalan walaupun sudah lagi sekian persen, tidak sampai 10%, tapi tetap jalan untuk melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya untuk mendapat target itu. Baik Pak, ini kan kita juga masyarakat kan kadang mengurus KTP pada dasarnya ingin saja punya KTP sebenarnya. Karena kita menganggap bahwa KTP ini adalah identitas kita dan diwajibkan oleh negara. Cuma kadang ada sebagian dari kita sebenarnya apa sih fungsi KTP? Ya kan orang itu kalau ngambil KTP sudah taruh di kantong ya selesai. Tapi sebagian dari kita bisa Pak Kadis sampaikan ke kita dan pemirsa kita apa sebenarnya fungsi dari KTP ini Pak? Jadi fungsi dari kartu tanda penduduk elektronik itu adalah yang pertama itu sebagai identitas diri. Orang silakan mengaku bahwa sudah berusia 17 tahun. Tetapi pada saat orang ditanya kemudian tidak mampu menunjukkan KTP elektronik, itu usianya itu perlu dipertanyakan. Jadi sekali lagi sebagai identitas diri. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat untuk melakukan akses pelayanan publik yang lainnya, mulai dari perbankan sampai dengan kesehatan. Di mana-mana orang berurusan di perbankan tidak akan pernah dilayani utamanya pembukaan rekening kalau tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Memiliki kartu tanda penduduk elektronik sekalipun kalau KTPL-nya kita tidak mampu dibaca oleh alat yang disiapkan oleh bank, sudah pasti akan kembali berurusan di Disdapil untuk dikonsolidasikan NIK-nya supaya bisa terbaca data-data yang ada dalam KTP itu. Baik. Ini Pak Bob, ini harus kita harus perjelas ini. Kan KTP sekarang kan ada KTP manual, apa namanya itu? Yang, digital. Ya digital. Ada KTP elektronik atau kalau boleh saya katakan kita dulu pengen KTP harus lembar KTP, tapi secara elektronik kita nggak tahu. Apakah ini dia karena Bapak katakan tadi ini berhubungan dengan bank dan semuanya lembaga kenegaraan. Kalau kita tidak terbaca secara elektronik di sistem itu, kita mungkin mendapatkan hambatan pelayanan. Mungkin kita bisa terangkan dulu ini Pak, KTP elektronik itu sebenarnya bagaimana gambarannya? Walaupun juga kita sebenarnya sudah mengakses, tapi mungkin bisa digambarkan juga sebagai pengetahuan kita juga, nambah pengetahuan kita. Ya baik, di kartu tanda penduduk elektronik itu adalah dia berisi chip yang ada di dalam. Jadi kartu identitas penduduk yang di dalamnya ada chip yang hanya bisa diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau kota. Ada fakta di lapangan orang memegang kartu tanda penduduk tapi tidak punya chip, itu bisa diindikasikan palsu. Ada pernah yang saya dapatkan di Dukcapil Muna bahwa ada orang yang menyatakan bahwa saya punya kartu tanda penduduk elektronik untuk melakukan perubahan elemen data. Setelah saya periksa memang agak mirip, tetapi setelah di balik belakangnya chipnya tidak ada. Serupa tapi tak sama dan warnanya agak gelap. Makanya ini hati-hati masyarakat yang memiliki seperti ini. Kalau KTP elektronik itu sekali lagi bisa dibaca, kalau bisa dipakai di bank itu bisa dibaca dengan sistem yang
ada di bank. Tapi kalau KTP palsu itu sama sekali tidak bisa terbaca karena memang ada chip yang ada di dalam yang bisa membedakan itu. Baik. Tapi saya tetap harus saya izin, saya harus lihat dulu ini Pak Bob nih. Iya. Kita kan dulu generasi kita nih, generasi tua, dapat KTP itu KTP biasa aja. Oh, iya, Tapi sekarang iya. kan ada istilah eKTP. Kalau boleh tahu ini sudah Dukcapil itu atau dari Kementerian Pusat ya Dalam negeri. melakukan ini, walaupun mungkin saya kurang gaul atau gimana ya Pak Bob, tapi penting juga ini informasi ini bahwa mulai kapan sebenarnya itu, karena saya khawatir KTP saya jangan saja chip Oh, iya, atau iya, gimana. Mungkin Pak Kadis bisa sampaikan ke kita. Kartu tanda penduduk elektronik ini mulai masif diterapkan di Indonesia itu sejak tahun 2012. 2012. Jadi 2012. Jadi ada warga yang memegang kartu tanda penduduk elektronik, ada yang warna kuning. Mohon maaf, bukan kartu tanda penduduk elektronik, tapi kartu tanda penduduk ada yang warna kuning yang dikeluarkan dulu bisa di kecamatan. Kemudian ada juga bertransformasi menjadi agak tebal, tetapi itu belum elektronik. Nanti di tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan itu diatur cara saya bahwa sekarang beralih menjadi kartu tanda penduduk elektronik begitu. Baik, siap. Ini kan tadi kita sudah agak lengkap nih KTP. Soal Saya KTP. penasaran ya. Baik. Sekarang ada kartu keluarga nih yang harus kita ini. Banyak orang menganggap bahwa kalau sudah punya KTP atau saya bawa KTP tapi saya tidak usah urus kartu keluarga. Tapi ada juga saya biasanya pelayanan kita ya, cukup bawa kartu keluarga tapi tidak bawa KTP. Sebenarnya fungsi dua kertas ini sebenarnya apa Pak? Ada KTP, ada kartu keluarga. Dua-duanya harus dibawa lagi. Tapi bisa saja dibawa satu, bisa juga tidak satunya. sama Mungkin saja ada dibawa. perbedaan antara pada saat kapan kita harus menggunakan KTP saja atau harus Kapan, dua-duanya iya. atau kartu keluarga saja, seperti apa tuh Pak? Kalau kartu tanda penduduk elektronik ini kan hanya bisa dimiliki oleh mereka yang sudah berusia 17 tahun. Iya. Sementara kartu keluarga itu dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Ya, seluruh warga negara Indonesia dari lahir yang baru lahir sampai yang meninggal. Kalau misal yang baru lahir dia harus pertama kali didaftarkan sebagai warga negara Indonesia, itu namanya pencatatan biodata warga negara Indonesia. Jadi pencatatan pertama nama di dalam dokumen kependudukan. Nah, kemudian dasarnya itu adalah penginputan NIK, kemudian terbit kartu keluarganya. Pada saat juga terbit kartu keluarganya, kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan berusaha untuk menerbitkan kartu identitas anaknya. Dan pada saat berusia 17 tahun kami akan melakukan perekaman KTPL. Jadi mengapa misalnya dua-duanya dibutuhkan? Karena memang ada lembaga-lembaga tertentu, utamanya bank, perbankan itu untuk bisa mengakses layanan kadang harus menyertakan KTP elektroniknya. Gitu. Kalau kartu keluarga yang biasa diambil itu nomor induk kependudukannya. Nomor induk kependudukan. Jadi yang nomor induk kependudukan untuk satu keluarga. Iya, orang per orang. Orang per orang. Orang per orang. Kalau di kartu keluarga itu ada namanya nomor kartu keluarga, ada namanya nomor induk kependudukan. Jadi yang di atas itu biasanya di atas lembaran kartu keluarga itu yang paling atas nomor kartu keluarganya. Kemudian di bawahnya ada nama-nama, kemudian nomor induk kependudukan masing-masing. Iya. Baik. Jadi dari 234 ribu penduduk Kabupaten Muna ini tidak ada yang memiliki nomor induk kependudukan yang sama. Ya, makanya pasti beda. Makanya dikatakan bahwa nomor induk kependudukan itu sifatnya khas, unik, tunggal dan berlaku seumur hidup. Jadi tidak ada istilah KTP ganda, Pak. Tidak ada istilah nik ganda begitu. Nik ganda. Kalau misalnya ada nik ganda, itu kemungkinan ada perubahan sedikit nama, kemudian beda kecamatan. Tetapi bahwa kalau misalnya orang itu sudah melakukan perekaman KTPL, dijamin tidak ada nik ganda. Seseorang tidak akan pernah memiliki nik ganda karena memang kalau misalnya seseorang sudah melakukan perekaman KTPL pada nik tertentu, tidak bisa lagi melakukan perekaman KTPL pada nik lain. Makanya salah satunya dihapus begitu. Baik. Kalau ini Pak, bagaimana sih persyaratan pengurusan kartu keluarga? Tadi kan KTP kita sudah bahas. Karena kartu keluarga, apa persyaratannya Pak untuk kita bisa mengurus? Mungkin masyarakat Kabupaten Muna ingin lebih tahu seperti apa persyaratannya untuk pengurusan KK. Oh iya. Jadi yang perlu masyarakat Kabupaten Muna ketahui bahwa untuk bisa mengurus kartu keluarga itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah kalau misalnya anak baru lahir, untuk bisa dimasukkan dalam kartu keluarga dia harus membawa surat keterangan kelahiran dari fasilitas kesehatan seperti dari puskesmas, rumah sakit atau bidan desanya atau dari kepala desa atau kepala lurah. Itu wajib. Untuk itu wajib. Itu baik menambah keluarga. Untuk menambah keluarga. Tetapi bahwa ada juga untuk penerbitan kartu keluarga kalau misalnya dia rusak atau dia hilang. Kalau dia rusak cukup dibawa rusaknya. Ya yang rusak tinggal sepotong sekalipun kami akan tetap melayani. Tapi kalau dia hilang
ya diwajibkan untuk melaporkan itu kepada pihak kepolisian. Sekali lagi manfaatnya apa? Manfaatnya adalah jangan sampai identitas kependudukan yang kita miliki dalam kartu keluarga itu dimanfaatkan oleh orang lain. Jika suatu saat dimanfaatkan oleh orang lain, kita bisa komplain bahwa saya sudah lapor di polisi. Ada surat keterangan hilang yang diterbitkan. Makanya kalau ada penyalahgunaan dokumen kependudukan akibat kehilangan itu kami tidak bertanggung jawab. Baik. Gitu. Intinya itu masyarakat bagi- Kabupaten Muna ya. Ya, ada Kalau- juga bagi pasangan yang baru nikah, Pak. Oh, Kan tadi iya, ya iya, banyak iya, nih. iya. Iya. Kalau yang pasangan baru nikah, dia wajib menyertakan surat nikahnya atau akta pencatatan sipilnya. Kalau agama Islam kan dia surat nikah, tapi kalau untuk agama di luar Islam itu dia akta akta perkawinannya diterbitkan oleh catatan sipil. Catatan sipil yang terbitkan. Pencatatannya dilakukan biasa di gereja, bisa di kantor, tapi itu wajib disertakan untuk mengurus kartu keluarga, menyatukan suami laki-laki sebagai suami, kemudian istri perempuan sebagai istri. Itu wajib karena diinput itu nomor surat nikahnya. Ini yang sudah nikah. Yang sudah Ada nikah. juga yang cerai, Pak. Oh, Nah, tuh. ada yang nikah, Iya, ada yang cerai. nikah dan cerai. Mau tidak itu mau itu dipisah udah lagi. pisah ya, Iya. harus Iya. pisah gimana? Kalau yang Pak? cerai itu wajib membawa surat akta cerai dari pengadilan. Kalau biasanya kan masyarakat juga karena perkawinannya tidak tercatat atau nikah siri, dia bawa surat perceraian itu yang dikeluarkan oleh desa, itu tidak berlaku. Oh, tidak berlaku. Tidak berlaku yang dikeluarkan oleh desa. Yang diakui oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu adalah akta perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Tapi izin Pak Kadis, kan ada nikah siri Pak, misalnya kan mau tidak mau tidak tercatat di secara negara. Iya. Jadi mau tidak mau juga perceraiannya tidak akan mungkin ada di pengadilan. Iya. Bagaimana kita kasus begitu, Nah, Pak? kalau misalnya perkawinannya tidak tercatat, itu harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu. Oh. Ya, isbat nikah itu bisa dilakukan kalau tidak ada sangkutannya dengan orang lain. Seperti apa itu? Biasakan nikah siri ini terjadi karena belum cukup umur, ya bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, biasanya ada kompi lain di tempat lain. Ada tidak Iya. persetujuan dari pihak lain. Ada kompi B. Ada kompi B-nya. Kalau misalnya Iya. penduduk yang atau warga negara yang belum berusia yang diakui oleh pemerintah dalam untuk menerbitkan surat perkawinan, maka setelah cukup umur dilakukan isbat nikah. boleh. Isbat nikah cepat prosesnya, cukup lapor di pengadilan. Nah, kemudian kalau dengan kompi lain dengan orang lain berarti dia harus menyelesaikannya dulu dengan masalah dengan orang lain, baru dia bawa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang penting bahwa supaya perkawinannya tercatat, dia juga harus menempuh jalur yang legal, Yang dan legal, formal. benar. Gitu. Wajib itu Pak. Benar. Wajib. Wajib. Menarik ini Pak Bob. Jadi serius-seriusnya masalah kita. Iya. Jadi jangan coba-coba menjadi kompi B. Iya, jangan coba-coba menjadi orang kedua begitu. Iya, iya. Ya, baik. Saya mau bertanya sedikit lagi nih, silakan. Pak. Ini kan ada nomor kakak. Ya. Ya, saya kembali ke situ lagi ya. Ada nomor kakak, ada nomor nik. Iya. Ya, sebenarnya kalau Pak apa sih sebenarnya fungsinya? Pada akhirnya juga dua-dua. Kalau nik kan kita paham, pasti dipegang oleh masing-masing orang. Tapi kalau kakak kan melengket hanya satu yang ada di keluarga itu. Oh iya. Iya, baik. Jadi kalau nomor kartu keluarga itu adalah identitas keluarga. Tapi kalau nomor induk kependudukan berarti nomor identitas Induknya orang masing-masing, ya, per per orang. orang. Kalau kita sudah mengakses nomor kartu keluarganya, berarti akan tampil seluruh anggota yang ada di dalam. Tetapi kalau hanya kita mengakses nomor induknya, berarti yang akan tampil itu hanya orang per orang. Ya, tapi sekali lagi yang dua-duanya itu sudah dibutuhkan. Nomor induk kependudukan tidak akan pernah terbit kalau tidak didahului dengan nomor kartu keluarga. Begitu, ya. Nah, saya pikir saya boleh kalau misalnya ini tidak apa-apa lah bawa kartu keluarga saya bawa KTP Boleh. gitu. Iya. Tapi dua-duanya harus dua-duanya tetap harus. ada. Nah, tapi sampai untuk komplitnya segera aktivasi IKD karena identitas kependudukan digital itu dia dalam aplikasi itu sudah jelas ada kartu keluarganya, ada KTP-nya kalau sudah berusia 17 tahun, ada KIA-nya di dalam, kemudian kalau sudah ada akte kelahirannya ada akte kelahirannya yang ada di dalam juga. Semua serba bisa diakses begitu. Nah, ini ada satu lagi nih kita lupa tentang dokumen kita. Biasa kita yang suka jalan-jalan. Ya. Yang suka traveling, mau ke luar negeri, mau apa, kita itu pasti ada paspor, ada visa walaupun itu urusannya di kementerian lainnya di imigrasi ya. Tapi mungkinkah juga ini tentang urusan dokumen seperti itu ada bagian yang harus diselesaikan oleh Dukcapil Pak yang berhubungan dengan kartu seperti paspor Iya. dan bisa. Baik Pak, silakan. Ya, kalau yang misalnya masyarakat untuk bisa keluar negeri untuk bisa terbit paspornya itu biasanya seluruh dokumen kependudukan yang dimiliki yang bersangkutan itu harus sama. Misalnya yang terdapat di kartu keluarga, kemudian yang ada di kartu tanda penduduk elektronik, kemudian yang ada di akta kelahiran. Kalau sedikit saja ada perbedaan, misalnya salah satu huruf atau tanggalnya, maka di pelayanan paspor itu biasa tidak dilayani. Olehnya itu sebelum berurusan di instansi lain,
instansi lain, sekali lagi sebelum berurusan instansi lain, pastikan seluruh dokumen kependudukan yang dimiliki itu telah seragam, tidak boleh ada yang beda-beda. Gitu. Tapi kalau misalnya ada perbedaan, sekali lagi segera lapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, tentunya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ya, Gitu. Pak Bob, saya ingat nih, Iya. saya pernah dimintai teman saya dari kampung lain. Iya. Dia bermasalah administrasi kependudukan. Kebetulan dia pernah tinggal di Muna. Tapi ketika dia pindah tempat, dia ada dokumen yang harus selesaikan di daerah lain. Dan ternyata ketika melihat ijazah, saya ingat saya itu hari itu ijazah, Oh, Pak. ijazahnya, Mungkin iya. itu bicara kasus ya. Mudah-mudahan juga ini kalau ada kasus di pemirsa kita mungkin bisa menjadi informasi ya. Iya, iya. Di ijazah karena dia harus sekolah kemarin tapi butuh ijazah, begitu dicocokkan dengan KTP dia ada satu huruf yang berbeda. Oh, iya, iya. Nah tetapi karena itu KTP diterbitkan dari sini sehingga butuh konfirmasi dari sini. Itu bagaimana menangani kasus seperti Oh itu, iya, Pak? kalau terjadi perbedaan elemen data dalam misalnya nama dengan dokumen yang lainnya seperti KTPL, kartu keluarga dan ijazah, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu bisa dilakukan perubahan selama ada dokumen pendukungnya. Seperti apa itu ya, ijazah atau paspor atau ketetapan pengadilan. Kalau misalnya seperti saya contohkan diri saya, kalau misalnya di kartu keluarga saya namanya Andi April, misalnya Andinya I Grey, Iya. tapi kemudian di ijazah saya padahal Andi itu I biasa, I biasa. Itu bisa dilakukan perubahan elemen data pada nama dengan menyertakan ijazah. Dengan menyertakan ijazah, jadi ijazahnya kita bawa, kita isi formulir yang disiapkan oleh Disduk Capil, berdasarkan ijazah itu kita lakukan perubahan elemen data begitu. Nama. Jadi yang diikuti ini apa, Pak? Ijazah atau KTP atau apa yang akan menjadi dasar untuk kita perubahan Iya, di data mana? Oh ya, biasanya kan untuk bisa melakukan perubahan elemen data pada kartu tanda penduduk atau kartu keluarga itu kan biasa kita berdasarkan ijazahnya orang. Ya. Oh. Ijazah. Tapi kesalahan penulisan redaksional. Redaksional itu seperti tadi, I Grey bisa dirubah jadi I, tapi ijazahnya misalnya I. Tapi kalau misalnya penambahan nama misalnya Andi April menjadi Laode Andi April, itu harus melalui putusan pengadilan. Karena itu penambahan nama, bukan perubahan, bukan pembetulan, tapi perubahan yang penambahan atau pengurangan yang banyak begitu. Baik. Iya. Sejauh ini Pak, pelayanan Bapak ada nggak kasus begitu Pak? Atau pakai itu masuk kategori masalah rumit atau gimana Pak? Oh, banyak. Sampai sejauh ini hampir setiap hari masyarakat itu datang mengadu membawa ijazahnya dengan berbeda dokumen kependudukan yang dia miliki. Jadi sekali lagi berdasarkan ijazah kami melakukan perubahan, tetapi kalau perubahan itu hanya sifatnya redaksional. Tetapi kalau perubahan itu sifatnya penambahan nama yang panjang, misalnya Andi April menjadi Laode Andi April, itu harus didahului dengan putusan pengadilan. Ya, supaya dua-duanya berlaku, begitu. Supaya dua-duanya berlaku. Karena sekali lagi kita tidak ingin hari ini kita lakukan perubahan, kemudian besok ada dokumen lain lagi dia bawa. Beda lagi. Ya, jadi kalau misalnya penambahan itu harus melalui putusan pengadilan, penambahan yang banyak misalnya. Jadi penting Pak Bob. Jadi Sangat penting, sangat penting. periksalah dokumen-dokumen Anda begitu. Kalau ini Pak, ada titipan pertanyaan ini dari operator kita. Katanya bagaimana kalau mau ganti foto Pak, boleh enggak itu? Misalkan yang tadinya tidak berjilbab, masuk pakai berjilbab. Oh iya. Atau bajunya mungkin dia pengen terlihat lebih bagus. Gimana itu Pak prosedurnya? Kalau mau ganti foto itu bisa. Hanya saja kita punya kondisi peralatan ini yang ada di kantor saat ini standby, belum bisa dipakai karena alat rekam yang kita pakai ada di lapangan sebagian. Olehnya itu kalau misalnya mau melakukan perubahan foto itu bisa, mungkin besok sudah bisa melayani perubahan foto. Tapi perubahan foto itu bisa dilakukan kecuali ada perubahan fisik yang sangat menonjol. Seperti apa itu? Dari tidak jilbab menjadi jilbab, atau sebaliknya dari jilbab menjadi ketidak jilbab, atau ada operasi wajah yang dulunya misalnya wajahnya begini, plastik, kemudian ya. Karena yang dicocokkan sekali lagi wajahnya begitu. Jadi bisa ganti foto dan itu cepat. Makanya kami sangat intinya boleh Pak. Intinya boleh. Dan itu pelayanannya berapa lama Pak? Kalau perlayanan pergantian foto itu 5 menit sudah bisa jadi. Tapi kalau baru berfoto untuk bisa menunggu terbitnya kartu tanda penduduk elektronik itu agak lama menunggu, mungkin hitungan jam. Tapi paling lama 1 kali 24 jam sudah bisa terbit gitu. Baik, termasuk untuk pergantian misalkan ada yang pengen ganti tanda tangan. Oh ya bisa. Ada itu beberapa. Bisa. Ganti tanda tangan, kemudian yang bisa diganti itu foto dengan tanda tangan. Tapi kalau sidik jari biometrik istilahnya ada sidik jari kemudian ada iris mata itu tidak bisa karena memang setiap orang itu memiliki iris mata yang berbeda. Tidak bisa luar biasa kuasa Tuhan itu berarti. Ya ada yang mau ganti sidik jari. Baik. Ya, Pak Bob lanjut Pak Bob. Ya, tadi masih kita bahas mengenai KK lagi ya. Soal waktu yang diterbitkan berapa lama. Tadi sudah dijawab kayaknya.
Udah, tapi mungkin bisa diperjelas lagi. Iya. Kalau ini Pak, soal kita cerita-cerita karena kita ini koordinator inovasi. Apa inovasi di Dukcapil Muna untuk mempercepat layanan kartu keluarga, misalkan pelayanan online, jemput bola atau mobil pelayanan keliling? Oh iya, kalau yang saat ini yang kami kerjakan itu adalah pelayanan terintegrasi. Ya. Terintegrasi itu artinya masyarakat yang datang berurusan diusahakan urusannya selesai satu meja. Jadi kartu keluarga kemudian akta kelahiran. Ya. Tetapi sekali lagi karena keterbatasan kita punya peralatan, sehingga itu kita distribusi pada meja-meja yang lain. Tetapi ke depannya insya Allah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, termasuk ketersediaan anggaran di tahun 2026. Kita lagi-lagi nanti sebentar akan saya paparkan juga bahwa di tahun 2026 ini kita tidak akan lagi tidak lagi menerbitkan dokumen kependudukan dalam bentuk kertas. Nanti masyarakat sendiri yang mandiri yang cetak, karena ya alat-alat percetakan kami berkurang, sehingga masyarakat cukup bermohon kita kirimkan ke emailnya, ke nomor WA-nya, nanti dia download sendiri, baru dia print. Nanti dia print sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Itu. Keren tuh. Iya. Dan kami sudah laporkan juga di Brida bahwa inovasi kami nanti Ya, kemarin sudah ya, masuk sih untuk dilaporkan tahun depan mungkin. Oh, iya. Karena kemarin cukup banyak juga inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kemudian untuk tahun ini kayaknya Dukcapil yang pertama melaporkan inovasinya untuk Padahal itu didaftarkan tahun 2006 karena Padahal kita itu sudah selesai luar tahun biasa ini. pakai di sini. Mudah-mudahan nanti Kemendagri memberi nilai yang tinggi untuk mereka. Iya. Tapi saya mau memperjelas lagi loh Ya. tadi Pak. Ini saya agak masih kurang ini tentang bahwa Dukcapil itu akan mengirim file ke masyarakat untuk mencetak sendiri. Itu berupa kartu keluarga ya Pak. Iya. Bisa kartu keluarga, KTP enggak? Hanya kartu keluarga atau gimana? Kalau kartu keluarga boleh, kemudian akta pencatatan sipil boleh. Boleh. Ya. Tapi kalau KTPL kan yang dibutuhkan kan fisiknya. Boleh. Jadi kalau kita mau kirim, palingan hanya kalau kita kirim file itu agak susah, karena dia yang harus dipegang oleh masyarakat itu adalah di samping filenya juga fisiknya, ya, untuk fisiknya. Jadi kalau KTPL itu tetap masyarakat harus tetap berfoto, kemudian datang, kemudian kita kasih dalam bentuk fisik gitu. Ya, oke sih, saya ada tahu pertanyaan ini. Ini makanya hari ini kita teknis. Jadi mau tidak mau kita mencari yang lebih jelas ini. Anggaplah tadi bahwa KTP tadi kan sudah ada bahwa kartu keluarga, kemudian dokumen tadi yang satu itu bisa diunduh. KTP dia butuh fisik. Iya. Kalau semisalnya nih ada warga kita, misalkan lagi melakukan perjalanan, misalnya dia mau naik pesawat, biasanya kan itu kita divalidasi kartu keluarga. Anggaplah dia tidak bawa fisik, apakah itu yang ada di file misalnya dikirimkan oleh Dinas Dukcapil itu, apakah dia bisa dipakai di situ Pak, walaupun dia berbentuk file dokumen di dalam? Selama apa yang kami alami, kalau misalnya di penerbangan atau di mana saja, kalau kita sodorkan dalam bentuk file biasa dia terima. Dan sekarang ini tuh masyarakat perlu ketahui bahwa ada namanya aplikasi identitas kependudukan digital. Saya sampaikan di awal tadi bahwa kalau masyarakat sudah memiliki kartu tanda penduduk elektronik, usahakan aktivasi identitas kependudukan digital. Datang ke Disdukcapil untuk melakukan aktivasi itu. Di dalam identitas kependudukan digital itu sudah ada kartu tanda penduduk elektroniknya, kemudian ada kartu keluarganya, ada akta kelahirannya, ada biodata WNI-nya. Bahkan kita mau melakukan perubahan-perubahan elemen data, bisa kita ajukan lewat identitas kependudukan digital tanpa harus pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan caranya simpel. Ini kita dikirim lewat apa Pak? Apakah lewat aplikasinya, email ada aplikasinya, ada aplikasinya. Itu sudah boleh diunduh nggak Pak? Oh ya, kalau identitas kependudukan digital itu sudah bisa diunduh dan itu berlaku seluruh di Play Store. Di Android. Oh Iya. gitu. Iya. Di Android. Ya baik, pemirsa kita boleh nih mulai melihat-lihat HP-nya. Kalau memang yang belum terbiasa silakan, tapi kalau sudah, selamat, Anda sudah lebih maju dibanding sebagian banyak orang. Baik, silakan Pak Bob, mungkin lanjut pertanyaannya. Soal kualitas pelayanan dan transparansi. Iya. Bagaimana Dukcapil menjamin pelayanan yang cepat, mudah dan transparan bagi masyarakat? Iya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna untuk bisa menjamin itu, bahwa di dinding-dinding kami pada kantor kami itu kita sudah tempel tentang standar pelayanan. Standar pelayanan, kemudian ada SOP-nya. Ya, jadi kalau misalnya di standar pelayanan itu ada biaya pelayanan itu gratis, bukan nol. Kalau nol itu berarti ada angkanya. Tapi kalau tertulis gratis itu berarti tidak dipungut pembayaran dalam bentuk apapun. Jika ada masyarakat yang
sudah mendapatkan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna dan dipungut biaya, itu tolong dilaporkan kepada kami. Insya Allah akan kami tindak lanjuti begitu. Pokoknya gratis semua, Pak. Pokoknya gratis, tidak ada layanan kependudukan atau tidak ada layanan administrasi kependudukan yang dipungut biaya dalam bentuk apapun. Kemudian kiat apa saja Pak yang dilakukan Dukcapil Muna dalam menjamin pelayanan itu sudah dilaksanakan secara mudah dan ya tadi gratis Pak ya pokoknya. Tapi gini, biasa kita ngomong gratis nih, Iya. tapi Iya. kemudian kejadian Ada oknum-oknum. oknum atau apa, mungkin Pak bisa Bagaimana Bapak dijelaskan kita. bisa memantau iya. selama proses itu terjadi? Jadi pada awalnya kami lantik sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di hadapan Pak Bupati Muna yang saat itu masih menjabat Wakil Bupati. Kami menandatangani namanya Fakta Integritas. Kemudian fakta integritas yang kami tanda tangani itu juga saya minta tanda tangan kepada seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, mau honorer ataupun ASN, itu wajib menandatangani fakta integritas di atas kertas materai 10.000. Jadi memang di situ ditekankan bahwa kita harus transparan. Transparan itu artinya terbuka kepada seluruh masyarakat yang datang di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan tidak boleh dipungut bayaran dalam bentuk apapun. Kalau misalnya Anda jalan-jalan di Capil, insya Allah tidak, kalau mencari saya di ruangan, insya Allah tidak akan pernah menemukan saya di ruangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Saya selalu berada di depan, di meja pelayanan pertama, di ruangan-ruangan lain yang menjadi sentral kunjungan masyarakat. Dan saya memastikan betul bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun, termasuk pemberian hadiah. Kalau biasa masyarakat kan dia tidak kasih dalam bentuk uang, tetapi kalau masyarakat Kabupaten ini kan sosialnya sangat tinggi. Kalau misalnya utang budinya itu sangat merasa saya sudah dibantu, jadi saya harus berikan sesuatu kepada dia, itu tetap dilarang. Apalagi Pak Bupati Muna baru-baru ini telah mengeluarkan surat edaran tidak boleh ada gratifikasi dalam bentuk apapun dalam hal layanan administrasi kependudukan itu. Dan kami menjamin itu. Dan sekali lagi kalau ada masyarakat yang melanggar, misalnya bertentangan dengan moto yang saya sampaikan ini, dilaporkan. Dilaporkan secepatnya, dilaporkan secara langsung boleh atau melalui kanal-kanal yang kami siapkan. Ya, Pak Bob. Saya kira juga saya percaya itu sebenarnya. Karena tadi sudah disampaikan Pak Kadis bahwa ada program mereka itu sekarang boleh dikirim filenya ke yang bersangkutan, jadi benar-benar gratis. Kalau ngirim lewat kurir ya tidak gratis, tapi karena kita sudah dikirim ke pribadi masing-masing warga negara, itu menurut saya oke lah, dan itu saya kira itu salah satu cara untuk kita Kalau bisa memberi. saya potong ini, kalau biasanya kan ada masyarakat itu datang berurusan setelah berkasnya dinyatakan lengkap, tapi dia harus segera terbit, misalnya akta kelahirannya sudah harus terbit. Tapi karena kenapa dia utamakan harus terbit, karena ada urusannya di tempat lain. Jadi kami sampaikan bahwa silakan berurusan di tempat lain, kalau sudah selesai diproses, ditandatangan secara elektronik, insya Allah filenya akan masuk di alamat email Anda atau di nomor Anda. Yang penting sekali lagi catatannya adalah email yang dikirimkan kepada kami itu adalah alamat email yang tepat, yang tidak salah. Jadi, Luar biasa Pak Bob. Ini Jadi, juga warga negara dari yang tidak berpendidikan sampai kemudian sekolah tinggi ya harus mulai boleh dikata ini Ini kami lakukan beberapa hari yang lalu, ada yang di Pasikuta, ada yang di Tungkuno Selatan, ada yang di Muna Timur. Silakan kembali ke rumahnya karena berkas sudah dinyatakan lengkap. Silakan kembali, ada urusan lain atau silakan berurusan di tempat lain. Insya Allah kalau sudah selesai, nanti saya minta cek dia punya email sudah masuk atau tidak. Dan alhamdulillah ini sudah diterapkan sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi memang ini Bu Hinarti, Pak Kadis, karena Dukcapil ini sentral pelayanan publik, kayaknya motonya harus diganti Pak, karena saya lihat pelayanan Anda puas kami lemas. Karena saya lihat pelayanan sudah cukup prima, dan sejauh ini mungkin Pak tidak ada tantangan-tantangan yang dihadapi di kantor ketika mungkin ada yang marah-marah karena keterlambatan. Pengalaman Bapak selama menjadi Kadis seperti apa? Kemarin pada saat saya berada di ruangan lain, ada orang yang sudah dijelaskan tapi tidak mau menerima penjelasan. Makanya saya hadir bahwa kalau Bapak tidak mau mendengarkan penjelasan pihak Disdukcapil sehubungan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, lalu siapa yang mau didengarkan? Ya, kalau tidak mau mendengar, siapa yang mau didengarkan? Makanya yang bersangkutan langsung tunduk, oh iya Pak, saya salah Pak, saya terlalu egois mempertahankan pendapat saya. Tetapi bahwa dalam menghadapi masyarakat sekali lagi sangat dibutuhkan kesabaran. Yang namanya pelayanan publik
100 kebenaran yang kita laksanakan dan satu kesalahan itu yang diungkit, itu yang diangkat. Dan satu ini yang akan menjadi presiden buruk di masyarakat yang karena selalu diangkat dan diangkat, maka kadang orang menyimpulkan bahwa memang pelayanan di sana itu sangat buruk karena kejadian begini padahal itu 100 yang baik, satu yang rusak. Nah, itu yang selalu gara-gara dibesar-besarkan. setitik Iya. dosa sebelanga. Itu pepatah yang kita Tetapi bahwa kemarin kita sudah turun lapangan di 2 titik itu padam lampu. Kami sudah berada di lapangan melakukan perekaman KTPL. Baru 2 jam melakukan perekaman, padam lampu. Akhirnya kami menunggu lagi sampai sore, jam-jam 2 baru lagi menyala. Di Parigi kemarin kami sudah melakukan perekaman, tiba-tiba padam lampu. Padahal menyala lampu, stromnya tidak stabil, kita punya peralatan tidak mampu lagi hidup. Karena memang kalau mati dalam keadaan tidak standar atau tidak sesuai prosedur, yang menghidupkannya itu sangatlah susah karena peralatan kami itu tahun 2012 yang kami miliki. Ya. Jadi itu masyarakat Kota Timbuna ya, sudah banyak informasi didengarkan. Ini mumpung live, kalau ada yang mau tanya-tanya di lewat langsung ya, boleh komentar. Boleh komentar, mungkin ada yang mau ditanya. Pak, sebelum kita masuk di harapan dan imbauan, mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat mungkin terkait informasi-informasi yang selama ini mungkin belum tersampaikan secara meluas. Kira-kira mungkin tadi kan kita sudah banyak cerita soal KTP, KK. Mungkin dari pertanyaan yang kami ajukan mungkin ada yang menurut Bapak belum kami tanyakan atau belum Bapak jawab yang kemudian bisa menjadi informasi baru buat masyarakat. Bahwa sehubungan dengan pelayanan administrasi kependudukan ini itu tidak hanya menyangkut pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik, tetapi bahwa inti dari kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu 2, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk itu dokumen outputnya adalah kartu keluarga, biodata WNI, kemudian KIA, kartu tanda penduduk elektronik. Sedangkan pencatatan sipil itu adalah akta kelahiran, akta kematian, kemudian pengesahan anak, perceraian, pernikahan, kemudian pengakuan anak. Itu banyak. Nah, jadi pastikan diri kita, ya sekali lagi masyarakat, pastikan diri kita telah memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, mulai dari akta kelahirannya, kartu keluarganya, kemudian dia punya kartu identitas anak yang belum berumur 17 tahun. Kalau yang sudah berusia 17 tahun, segera lakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Jangan pernah menunggu nanti besok atau nanti kesempatan lain. Karena memang sekali lagi saya ingatkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu bekerja dalam sistem jaringan. Jangan sampai pada saat kita butuh baru kita mau melakukan pengurusan dokumen kependudukan dan jaringan dalam keadaan tidak baik, kemudian sementara itu kita sudah butuhkan, segala bentuk urusan yang lain akan menjadi terhambat. Jadi sebelum kita mengalami itu, marilah kita melengkapi dokumen kependudukan kita secara lengkap. Itu sesuai dengan kondisi diri kita tentunya. Kalau yang belum kawin jangan mengharapkan bilang akta perkawinan. Jangan. Kalau kita yang masih utuh keluarga jangan pernah berharap di mana akta perceraian itu belum ada, Mbak. Jangan pernah berharap itu. Jangan cari yang tidak ada. Jangan cari yang tidak ada. Saya kira ini dan penting. itu harus dihindari begitu. Iya, saya kira penting. Oh ya Pak, ini baru saja ada yang terlupa nih Pak. Kan kita juga memiliki ada warga kita yang mempunyai keterbatasan. Oh iya. Ada lansia, ada penyandang disabilitas. Itu kan mereka tidak mungkin mengakses Dukcapil itu tidak seleluasa teman-teman kita yang lebih sehat ya. Bagaimana Dukcapil melakukan pelayanan yang untuk mereka ini? Kalau khusus disabilitas ini memang kami menyiapkan yang namanya pelayanan jemput bola. Biasanya kami lakukan itu adalah dari rumah ke rumah. Silakan warga melaporkan bahwa di keluarga ini ada masyarakat yang sudah berusia 17 tahun tetapi tidak bisa melakukan perekaman KTPL karena dia tidak bisa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akibat keterbatasan fisik. Insya Allah kami akan kunjungin. Kunjungan ini tahun ini baru beberapa titik karena memang ketersediaan jaringan M2M yang bisa mengakses itu baru aktif bulan lalu untuk Kabupaten Muna. Tadi di Kabangka saya sudah chat beberapa orang, katanya ada di tempat ini pada tempat ini. Insyaallah sebentar kami akan kunjungi di rumahnya. Silakan tunjukkan alamatnya. Kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap bersedia untuk melakukan kunjungan. Catatannya adalah harus ada ketersediaan jaringan telekomunikasi di situ. Kalau tidak ada jaringan telekomunikasi, maka susah, tidak akan pernah terjadi karena sistem jaringan kita bekerja. Butuh koneksi, Pak. Butuh koneksi internet. Gitu. Mungkin salah satunya kita belum sampai 100% tadi Pak. Mungkin adalah berapa kasus seperti itu sehingga warga kita tidak mampu terekam dengan baik. Kemarin juga itu ada yang warga yang sudah lama merantau lagi dari Malaysia, 2 orang datang. Saya tanya, mengapa nanti sekarang baru melakukan perekaman KTPL? Kita di Malaysia Pak, baru pulang ini.
Makanya pastikan diri Anda tidak pernah melakukan perekaman KTP di tempat lain. Tapi setelah ternyata diperiksa biometriknya, sidik jarinya, alhamdulillah memang yang bersangkutan belum melakukan perekaman KTP. Yang dia pegang selama ini adalah KTP kuning yang masih dulu-dulu. Jadul, Seperti yang jadul. host tadi katakan. Iya. Dan itu sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi ya. Oh iya, ini juga harus dipertanyakan nih, kan kita itu biasanya ada pendatang, pendatang atau kita yang kemudian pindah. Oh iya iya. Ini juga kita butuh penjelasan. Misalnya anggaplah saya Pak, saya buat KTP Muna, KTP Muna. tapi kemudian saya pindah luar daerah. Itu mungkin sudah setahun atau 2 tahunan. Itu apakah data kependudukan saya pindah di daerah tempat saya baru atau saya masih tetap data kependudukan di daerah asal? Oh iya. Kalau persoalan penduduk yang pindah, selama yang bersangkutan tidak pernah melaporkan kepindahannya, maka data kependudukan tetap ada di Kabupaten Muna. Makanya disitulah pentingnya pada saat misalnya kita pindah dari Kabupaten Muna atau misalnya ke Muna Barat atau ke Kota Kendari, segera laporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan surat keterangan pindah penduduk. Kemudian setelah itu laporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di mana kita berada. Pindah. Jangankan satu beda kabupaten, beda desa, beda kecamatan sekalipun harus kita laporkan. Mengapa? Karena jangan sampai kita masih terdata di data A, padahal kita sudah pindah di data B. Segala bentuk haknya kita menuntut di data A, kita tidak pernah dapatkan karena memang datanya kita sudah pindah di data B. Olehnya itu, update lah data kependudukan kita sesuai dengan kondisi kita yang ada pada saat ini. Kalau misalnya kita dari Mabodo mau pindah ke Kontunaga, harus dilaporkan ke Dukcapil supaya alamatnya pindah di Kontunaga. Begitu. Tapi izin Pak, anggaplah kita tidak punya niat untuk tinggal. Oh, kalau misalnya tidak punya niat untuk tinggal, tapi kalau misalnya dalam wilayah Kabupaten Muna itu tidak mengapa, tapi kalau di luar Kabupaten Muna Harus. usahakan melapor kepada Dukcapil setempat untuk dicatatkan menjadi penduduk non permanen. Iya, ada namanya penduduk non permanen. Contohnya juga ada banyak orang yang tinggal di Kabupaten Muna tapi datanya masih ada di kabupaten lain. Baiknya itu adalah untuk bisa kita mengakses layanan publik di Kabupaten Muna, sebaiknya yang bersangkutan melaporkan dirinya untuk dicatatkan sebagai penduduk non permanen. Ini Gitu. penting nih Pak Bob Penting. informasinya. Kita ini pindah-pindah saja, jalan pulang balik saja. Dan kemarin juga saya rasa teman-teman kita yang di paruh waktu pasti banyak, Oh, iya, banyak. terkendala dengan ini. Banyak. Pak, ada nggak cerita tentang itu Pak, teman-teman paruh waktu kita supaya kita Ya. ada informasi ini di acara kita yang ini. Iya. Iya. Kalau yang di paruh waktu kemarin bukan lagi banyak tapi sangat banyak kasusnya. Misalnya berada di daerah lain, padahal orangnya ada di Muna tapi orangnya ada di daerah lain, gitu. Data kependudukannya ada di daerah lain. Makanya sekali lagi kalau kita melakukan perpindahan penduduk, niatnya mau tinggal harus segera mengurus surat keterangan pindah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tapi kalau misalnya niatnya hanya mau pergi cari kerja, ya sekali lagi niatnya hanya mau pergi cari kerja, Tidak menetap begitu. tidak menetap, sekali lagi segera laporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk dicatatkan sebagai penduduk non permanen. Manfaatnya adalah kita bisa mengakses layanan publik yang ada di tempat itu, utamanya kesehatan. Begitu. Atau bank atau Iya. apa. Tapi Wah. kalau kita terdata sebagai penduduk non permanen, tidak ada dokumen kependudukan yang diberikan. Diberikan, Nah, hanya misalnya surat keterangan. hanya disampaikan bahwa yang bersangkutan sudah tercatat sebagai penduduk non permanen di Kabupaten Muna Barat misalnya. Iya, Gitu. baik. Wah, saya benar-benar hari ini bukan cuma membersihkan dapat, kita juga dapat ilmunya ini Pak. Termasuk Pak Kadis. anaknya Bu Hinarti misalnya dia kuliah di Kendari, Ya. lebih bagus mendaftarkan diri sebagai penduduk non permanen di Kota Kendari. Ya, itu yang begitu, belum ya. itu. Anggaplah kasus itu, Pak. Anggaplah kita kan ini kalau mau boleh ini kan kasus bagi kita semua. Iya, Nah, iya, iya. Dan ini sebenarnya bukan apakah ini ketidaktahuan kita atau memang kita tidak peduli dengan itu. Ya. Sebenarnya kalau misalnya mungkin kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus kami akui bahwa masih kurang sosialisasi tentang penduduk non permanen ini. Ya. Tetapi bahwa melalui Brida sebagai penyambung informasi ke masyarakat, Ya. sudah saatnya masyarakat kalau misalnya berada di tempat lain segera laporkan diri kita menjadi penduduk non permanen di daerah yang bersangkutan. Baik, itu sangat penting, itu sangat penting. Iya, anak-anak kita kan kuliah 4 tahun di Iya, Jogja, iya. di Jakarta, Iya. itu kita ndak ada kesempatan ya untuk itu. Dan pencarian hari saya kira informasinya bagi pemirsa, ayo dong komen hari ini di podcast kita live ini supaya juga ada pertanyaan atau apa bisa disampaikan langsung ke bisa, Pak Nanti Kadis. kalaupun kemudian terlambat komentarnya, nanti kalau ada yang komen dan bertanya nanti kita lanjutkan ke Pak Kadis nanti. Boleh, baik, siap. Lanjut Pak Bob, silakan mungkin Saya ada pikir pertanyaan. sudah cukup banyak Iya. juga ini penjelasan Pak, karena kita memang fokusnya hari ini cerita soal KTP Teknis dan ya. KK. Makanya
luar biasa tadi, makanya sampai saya bilang motonya harus Anda puas Anda kami puas Mas. Karena luar biasa pelayanan. sedikit Untuk lagi. layanan aduan tadi sudah disiapkan oleh Dukcapil Kabupaten Muna. Oh, Pak? sudah. Sudah Oke. tadi Anda. Kalau layanan aduan itu bisa kotak saran, bisa juga kanal-kanal yang kami siapkan, bisa Facebook, bisa WhatsApp, bisa email begitu. Ada Bisa cukup juga. banyak Ada Di cukup podcast banyak. kita terdahulu mereka Sudah. tingkat kepuasannya persentasinya besar loh. Alhamdulillah. Ya mungkin bisa dinonton lagi podcast kita yang lalu sehingga informasinya bisa kita dapat. Ya, terakhir saya pikir ini tidak Iya, kita sudah cukup lama ya. Harapan dan imbauannya Bapak terkait dengan pesan kepada masyarakat Kabupaten Muna terkait kepemilikan KK dan KTP, sekaligus Bapak menyampaikan harapan terhadap dukungan masyarakat dan pemerintah daerah untuk pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik ke depan. Silakan Pak, closing statement Ya, sekalian. jadi harapan saya itu adalah masyarakat selalu mengupdate data kependudukannya. Ya. Kalau ada perubahan-perubahan, silakan datang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau download aplikasi KD untuk ajukan perubahan kalau tidak mau datang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di tahun 2026 ini insya Allah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu akan mencetuskan 2 inovasi. Inovasi yang pertama itu adalah Pak Odemuna. Pak Odemuna itu adalah pelayanan administrasi kependudukan online di Kabupaten Muna. Sadis. Kemudian Cakep. gratis, gerakan tertib administrasi kependudukan melalui layanan terintegrasi. Pak Odemuna ini kami cetuskan karena memang di tahun 2026 karena keterbatasan anggaran yang kami miliki, insya Allah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu mengurangi dokumen yang dicetak secara langsung. Tetapi file-file misalnya masyarakat mengurus kartu keluarga, kemudian mengurus akta kelahiran atau akta pencatatan sipil lainnya, cukup menyertakan emailnya, masyarakat duduk manis di rumah, nah kita kirimkan lewat emailnya. Ini memotong birokrasi yang begitu panjang dan waktunya sangat efektif. Ya, sekali lagi karena keterbatasan yang kami miliki, kami tidak bisa menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Muna. Olehnya itu, transformasi pelayanan digital itu sangatlah dibutuhkan. Ya, sekali lagi, pelayanan transformasi digital itu sangatlah dibutuhkan. Olehnya itu, kami juga menghimbau agar masyarakat tidak abai tentang administrasi kependudukan, karena memang administrasi kependudukan ini adalah dasar kita untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Fungsinya juga bagi pemerintah adalah dengan administrasi kependudukan yang tertib, insya Allah pemerintah Kabupaten Muna juga akan bisa tepat dalam mengambil kebijakan atau menempatkan program tertentu. Segera itu. Baik. Kita juga berharap programnya ini bisa kita godok bagus ya Pak. Mudah-mudahan bisa kita masuk di nasional lah ya. Bisa kita mudah-mudahan Pak kita bisa godok harapan kita. Itu tekadnya Dinas Iya. Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tekadnya kita, Pak Ode Muna ini minimal karena dia sangat membumi dengan Muna, ada Pak Ode-nya, dan kami juga sudah konsultasikan kepada salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Muna, apakah ini tidak bernuansa sara karena ada Ode-nya di dalam? Katanya tidak Pak, karena ini panggilan Ode ini adalah panggilan komunal khusus orang Kabupaten Muna. Di mana-mana kalau itu orang Muna, panggil Pak Ode, siapapun dia, kalau yang laki-laki. Makanya kami berani cetuskan itu Pak Ode Muna, pelayanan administrasi kependudukan online di Kabupaten Muna. Kreatif dan inovatif. Ya itu, hari ini Pak. saya jadi pintar loh. Ya mendapat Banyak informasi. mendapat informasi dan Pak Odi Muna berarti kita harus cari Termasuk apa gitu. host berdua, Iya. kalau misalnya setelah pulang ke rumah kembali cocokkan identitas kependudukan yang mulai dari kartu keluarga, kemudian KTP, akta kelahiran dengan dokumen yang ada di ijazah. Jangan sampai ada perbedaan dokumen yang ada di ijazah dengan dokumen yang ada di kependudukan. Kalau ada perbedaan misalnya penulisan terpisah sekalipun atau misalnya harusnya penulisan terpisah kemudian digabung, segera cocokkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Harus Sipil. dicocokkan, Harus ya. dicocokkan karena biasanya besok lusa itu akan terjadi bahwa datanya tidak bisa terbaca. Setelah diteliti, oh ternyata yang seharusnya penulisannya berpisah, kenapa ini disambung? Yang seharusnya penulisannya bersambung, kenapa ini dipisah? Jadi sekali lagi disesuaikan dengan dokumen otentik yang bisa dipertanggungjawabkan, utamanya ijazah. Dengar itu Bu, jangan sampai kalau tidak sesuai nanti dituduh ijazahnya Iya. palsu. Iya. Isunya lagi mana Karena kemarin itu kan penerimaan calon taruna calon bintara, Bintara, Brimob, iya. Brimob. Iya. Ada beberapa yang melakukan perubahan itu. Iya. Karena sekali lagi dokumen ijazahnya harus lengkap. Setelah berdasarkan ijazah, kita rubah berdasarkan ijazahnya. Bahkan ada yang datang menangis, kenapa saya punya begini, kenapa saya punya begini. Nggak usah menangis Bu, kalau Ibu menangis itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi bahwa yang penting datang di sini bercerita yang jujur, supaya kita carikan solusinya. Karena semua ada solusinya kecuali kita tidak mau. Tetapi sekali lagi jangan pernah mengabaikan peraturan-peraturan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena kalau terjadi masalah, kita kembali ke aturan penegakannya. Kalau aturannya kita tepati, kita patuhi, standar pelayanan kita patuhi, SOP-nya kita patuhi, insya Allah juga kita bisa bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Baik, Begitu. saya kira yang tidak nonton podcast hari ini rugi. Rugi. Banyak informasi yang Banyak disampaikan informasi oleh dan Pak itu Kadis. melengket pada diri masing-masing ya. Iya. Rugi.
Bu Hinarti mungkin ada yang Saya mau cukup disampaikan? Pak, saya Cukup, sangat ya. pintar hari ini. Saya kira Nah, sudah cukup. saya berharap Saya begini. jadi lebih silakan. pintar Saya hari berharap ini. begini, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih diberikan kesempatan atau waktu untuk bisa presentasi di tempat ini. Oh, Karena sangat. memang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu ada 30 jenis layanan yang kami siapkan. Oh iya. Kalau 30 jenis layanan itu ya minimal 15 kali tampil di tempat ini. Boleh. Karena boleh. sekali lagi Sangat boleh. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat berterima kasih dengan Badan Riset Inovasi Daerah Ya. telah menyiapkan waktu kepada kami untuk berbagi informasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan informasi yang disampaikan pada tempat ini Ya. sebelum berurusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, masyarakat sudah tahu. Ya. Dan jangan juga lupa untuk memfollow akun Facebook kami yang ada di Ya. Facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Siap. Kabupaten Muna. Silakan tanyakan di situ. Ada semua persyaratan-persyaratan kita sudah tampilkan. Insya Allah dengan pemahaman dan pengetahuan kita yang cukup, pada saat datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berurusan, urusannya akan cepat selesai. Begitu. Luar biasa. Baik Pak Bob, kita berterima Kita kasih kepada kasih Kabanti. close dulu ini dulu, Kita Pak. berterima kasih juga dengan Kabanti. Ya. Mudah-mudahan Kabanti tahun berikutnya lebih mendapatkan. Saya kira kolaborasi dalam menyukseskan program itu penting ya. Jadi hari ini Brida bersama Dukcapil, saya pikir Brida ini hanya memfasilitasi. Ada yang saya lupa. Pak Kadis yang luar biasa. Saya lupa tadi bahwa ada tadi disebut-sebut masalah Ya. kompi atau apa, itu tidak ada sangkut pautnya dengan institusi apapun. Iya, Ya. masalah Tidak ini. pernah menyinggung institusi Iya, manapun, tetapi bahwa yang kami maksudkan tadi itu adalah utamanya perempuan jangan pernah menjadi istri kedua kalau itu tidak dilegalkan secara undang-undang. Ya, baik. Kalau mau jadi istri kedua, tetapi bahwa harus ada surat nikahnya. Banyak kasus misalnya jadi istri kedua ada surat nikahnya, banyak kasus, banyak kasus. Karena kalau misalnya istri kedua itu biasa anaknya hanya nama seorang ibu, iya, dan tidak bisa bisa. Iya. Penting ini berarti Yang Pak Kadis penting- sering penting, melihat iya. kasus-kasus itu Iyalah. di Iya. Dukcapil. Saya kira kita butuh juga satu momen, satu Iya. pertemuan dengan ini, karena saya kira mungkin di pemberdayaan perempuan bisa kita kolaborasi atau Oh iya iya iya, bisa betul, itu. betul, ya. Iya. Kalau Jadi, Dukcapil ini bisa pemberdayaan perempuan, bisa UMKM, bisa iya. Perdagin, Iya. bisa sosial, Sosial. bisa Dinkes, bisa rumah sakit, Rumah sakit. bisa pendidikan. Integrasi. Pokoknya semua urusan-urusan dasar atau semua urusan masyarakat, semua ada hubungannya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Baik. didoakan Kabanti juga Pak, mudah-mudahan juga kita semakin lebih baik dan juga ada dukungan dari semua pihak untuk program ini terus berlanjut. Baik. Saya kira kita kalau katanya Dokter Boyke tidak perlu panjang lebar lagi, karena kalau terlalu panjang kasihan istri, terlalu lebar kasihan suami. Bercanda. Baik, tadi sudah banyak informasi yang sudah disampaikan Pak Kadis, mudah-mudahan bisa disimak. Nanti kalau teman-teman masyarakat Kabupaten Muna ingin banyak bertanya bisa komen di tayangan ini, juga bisa langsung ke Dukcapil. akun Facebooknya Dukcapil Kabupaten Muna. Di sana bisa banyak tanya soal bagaimana pelayanan KTP khususnya dan KTP elektronik tadi Pak ya. Jadi sudah cukup banyak juga yang disampaikan Pak Kadis. Nanti kami undang lagi Pak Kadis Capil untuk hadir di Kabanti untuk lebih banyak menginformasikan mengenai program-program yang akan dan telah dilakukan oleh Dukcapil Kabupaten Muna. Mungkin itu pemirsa, kami berdua, saya bersama Ibu Hinarti undur diri bersama Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya kira itu, tidak ada closing statement lagi Pak ya? Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.